Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu kitab Nasaihul Ibad Al-Babus Sulasi. Sekarang makalah yang nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah al-ashiratu kang nomor 10 iku qala ngendika sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane ngene, salasatu nafarin utawi telung golongan utawa telung pantan iku yudhilluhum bakal naungi ing salah satu nafarin sapa Allahu Gusti Allah tahta dhilli arsyihi ing dalem ngisore naungane arsy Allah yauma la dhillah ing dalem dinane ora ana naungan iku maujud illa dhilluhu kecuali naungane Allah ayyaumal qiyamati tegese besok ing dalem dina kiamat. Artinya makalah yang nomor 10 yaitu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya seperti ini, salasatu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu ay yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah di bawah naungan arasy Allah yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada saat itu tidak ada naungan satupun kecuali naungannya Allah, artinya besok di yaumil qiyamah, artinya di padang mahsyar pada saat manusia dibangkitkan dari kubur. Di sana manusia dihidupkan kembali. Jadi dihidupkan kembali, kumpul semua di padang mahsyar. Semua manusia kumpul di sana. Dalam satu riwayat disebutkan saking panasnya di yaumul mahsyar
sampai-sampai keringat manusia bukan sekedar membasahi badannya, tapi juga sampai ke lutut, ada yang sampai ke perut, ada yang sampai ke dada, bahkan ada yang sampai kelelep atau tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu saking panasnya. Tidak ada ya satupun yang memakai baju. Jadi semuanya telanjang. Nah, sampai-sampai Siti Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, kalau begitu gimana kami sebagai perempuan? Apakah tidak malu? Jawaban Kanjeng Nabi, di sana tidak ada memikirkan itu, karena yang ada hanya ketakutan karena akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi namanya orang takut itu tidak ada ngurusi syahwat. Jangankan besok di padang mahsyar, orang lagi pacaran saja, ujuk-ujuk ada kuntilanak misalkan, pacaran berdua di pinggir pohon, nah di situ terus ada kuntilanak, mau senengnya kayak gimana pasti kabur, namanya orang takut. Jadi nggak mikir, bahkan ninggalin pacarnya. Begitu juga di padang mahsyar, tidak mungkin memikirkan hal yang seperti itu, karena rasa khawatir yang luar biasa, panas yang sangat luar biasa, sehingga manusia tidak memikirkan apakah dia memakai baju apa tidak. Lah tidak ada naungan, satu pun tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bawah arasy Allah. Nah ini hanya satu naungan. Lah tiga orang itu siapa yang sangat beruntung besok mendapatkan naungan dari Allah di bawah arasy? Kita lanjutkan. Al-mutawaddi'u, rupane wong kang wudu, fil makarihi ing dalem wektu kang den sengiti. Utawi lafat makarih iku jam'u makrohin, dadi jamake mufrad makrohin, bi fathil mimi kelawan di fathah mimi, mak warra'i lan ra'i makrohin. Ai fi awqatil masyaqqati, tegese ing dalem pira-pira waktu kang berat. Wa ya utawi awqatil masyaqqah iku awqatul bardi, pira-pira waktu adem, asyadidi kang banget. Begitu luar biasanya tiga golongan ini. Yang pertama, golongan pertama yang sangat beruntung besok di akhirat mendapatkan naungan arasy-Nya Allah, yaitu al-mutawaddi'u fil makarihi, yaitu orang yang berwudu di saat waktu yang tidak disukai. Makarih, jadi waktu yang tidak disukai. Lafat makarih ini jamak dari lafat atau mufrad makroh. Jadi orang wudu pada saat waktu yang tidak disukai, dalam arti ai fi awqatil masyaqqah, yaitu pada waktu yang sangat berat. Wahia awqatul bardi asyadidi, yaitu pada saat musim dingin yang sangat luar biasa dinginnya. Tapi dia di sana berwudu, dan itu orang yang sangat beruntung
Karena golongan yang seperti itu mendapatkan naungan besok di hari kiamat, di saat tidak ada naungan satupun kecuali naungan Allah, yaitu di bawah arsy Allah. Ini sangat beruntung. Jadi wudhu itu penting sekali, bukan sekedar hanya untuk kita sholat. Karena wudhu di samping untuk sholat, untuk merontokkan dosa-dosa kita, wudhu juga penting untuk kita langgengkan supaya badan kita selalu bersih, sehingga pada saat atau setiap saat kita berzikir, hati kita atau jantung kita berzikir, kita terus mempunyai wudhu. Nah, ini orang yang beruntung yang pertama. Kita lanjutkan. Wal masyi, lan nomor loro wong kang mlaku ilal masajidi maring pira-pira masjid kanggo jamaah fi dzulami dalem pira-pira waktu peteng li ajali sholati krana arai salat ma'al jamaati bareng sartane jamaah. Nah, ini orang yang beruntung yang kedua, yang mendapatkan naungan arsy Allah besok di hari kiamat, yang dimana di situ tidak ada satupun naungan, padahal panasnya luar biasa. Yang nomor dua, orang yang beruntung adalah orang yang berjalan ke masjid fidzulami pada saat waktu gelap, li ajlis sholati ma'al jamaah. Jadi penafsiran ulama yang dimaksud gelap itu adalah sholat subuh. Ada lagi yang mengartikan bahwa yang dimaksud gelap itu jauh ditempuh, walaupun tidak ada jalan, tidak kelihatan karena zaman dulu tidak ada lampu. Jadi gelap-gelapan dia menuju ke masjid. Nah, ini tafsiran yang kedua. Tujuan ke masjid li ajlis sholati ma'al jamaah, karena tujuan untuk sholat berjamaah. Lah, ini adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena besok di akhirat, di padang mahsyar, akan mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah. Nah, ini penting bagi kita untuk senantiasa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Jadi bagi orang yang memang awam di dalam ilmu sholat, ini wajib jamaah. Kenapa? Karena kalau sholat sendiri dikhawatirkan, karena tidak mengerti rukunnya sholat, tidak mengerti kewajiban sholat, sunnahnya sholat, bagaimana dia melakukan sholat sendiri? Maka harus ke masjid, ikut berjamaah. Kalau sholat sendiri gimana mau sah? Barang wajibnya nggak tahu, rukunnya nggak tahu, sunnahnya juga nggak tahu, gimana mau sah sholatnya? Maka harus ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena kalau sholat berjamaah pasti diterimanya. Nah, itu orang yang beruntung yang kedua. Kita lanjutkan. Wa mut'imul ja'i, lan nomor telu wong kang aweh mangan maring wong kang luwe. Nah, ini yang ketiga, orang yang sangat beruntung yang mendapatkan naungan aras besok di alam mahsyar atau di padang mahsyar adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang lagi lapar atau orang yang kelaparan. Nah, ini jadi memberikan
makanan kepada orang yang lapar, artinya orang kekurangan. Jadi kita tahu kalau dia lagi kekurangan, tidak bisa untuk makan, kita memberikan makan kepada mereka, itu adalah pekerjaan atau amal yang sangat luar biasa. Ya, kecuali kalau mampu, maka kita harus nyari orang yang tidak mampu, karena ini pahala luar biasa. Di samping pahala besar, juga akan mendapatkan naungan besok dari Allah di bawah arasnya. Ini cuman ya itu tadi, kadang-kadang zaman sekarang memberikan makan sudah tidak tepat sasaran, dijadiin konten. Nah ini diupload di media sosial. Nah ini sudah tidak tepat. Memberikan orang yang mampu yang diberikan. Ini orang yang memang kelaparan, orang yang sangat tidak mampu. Jadi untuk makan aja susah, bahkan sampai sering lapar. Ini kadang-kadang nggak begitu bukan termasuk orang yang kekurangan diberikan makanan tujuannya untuk konten. Jadi harus ikhlas. Begitu juga kita misalkan pakai baju, kita niatnya jangan dilihat orang. Misalkan kita punya baju baru mahal, niatnya jangan supaya dilihat orang, salah. Niatnya harus diniati nutup aurat, niat melaksanakan perintah Allah nutup aurat. Kenapa harus niat seperti itu? Karena kalau niat nutup aurat itu berpahala pakaian kita. Tapi kalau niatnya pamer supaya dilihat orang punya baju baru, punya baju mahal, nah itu diniati untuk dilihat orang, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niat nutup aurat, niat memenuhi perintah Allah, niat dipandang orang, nggak usah kita niati, pasti dipandang orang. Yang namanya baju baru mahal, orang pasti lihat, nggak usah diniati. Tapi niatilah setiap menggunakan pakaian itu hanya untuk menutup aurat, niat mengikuti perintah Allah. Maka dengan sendirinya begitu niat seperti itu sudah mendapatkan pahala, juga pasti dilihat orang. Jadi dilihat orang nggak usah diniati. Jadi niat ngaji ya niat ngaji. Kalau misalkan mau ngupload ke media sosial ya diupload aja. Niatnya niat ngaji, supaya yang ngaji juga berpahala, yang mendengarkan juga berpahala. Adapun orang suka nggak suka, yang paling penting kita niatnya dakwah, mengajak kebaikan, tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, murni kita niat ngaji. Nah itu. Lah yang ketiga ini adalah mut'imil ja'i, memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini orang yang beruntung yang ketiga, yang besok oleh Allah diberikan naungan di bawah arsy-Nya. Jadi ada satu cerita, ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan. Namun suami istri ini sangat sabar menghadapinya. Nah, suatu saat istrinya ini bilang sama suaminya, "Wahai suamiku,
bukankah Nabi Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya? Ini kata istrinya. Suaminya menjawab, iya betul. Lalu istrinya berkata lagi, kenapa kita tidak datang saja kepada Nabi Musa untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kekurangan. Kita itu serba kurang, kadang sering kita lapar. Coba kita datang ke Nabi Musa, agar Nabi Musa mengadukan masalah kita kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya suami istri itu datang ke Nabi Musa alaihi salam. Nah, akhirnya setelah ketemu, mereka mengadukan tentang masalah kemiskinan yang selama ini diderita oleh mereka. Nah, begitu mendengar cerita dari suami istri ini, lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, tapi kekayaan itu aku berikan hanya dalam jangka 1 tahun, dan setelah 1 tahun, kata Allah, aku akan kembalikan mereka menjadi orang yang miskin kembali. Nah, ini adalah firman Allah kepada Nabi Musa supaya disampaikan kepada suami istri yang tadi. Lah, setelah munajat, lalu Nabi Musa kembali menemui suami istri tadi. Lalu Nabi Musa menyampaikan bahwa mereka akan diberikan kekayaan oleh Allah, tapi kekayaan itu hanya 1 tahun. Begitu disampaikan, suami istri ini gembira, senang mendengar apa yang disampaikan Nabi Musa. Nah, begitu pulang beberapa hari, betul mereka mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezekinya melimpah dari berbagai arah, dari pertanian, dari semuanya, dan juga dari rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Sampai suami istri tadi itu menjadi orang yang kaya raya. Jadi kaya itu. Nah, cerita singkatnya, istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, selama setahun ini, karena kekayaan kita hanya 1 tahun, maka selama 1 tahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim, dan juga orang yang tidak mampu kita kasih makan semuanya. Ini ide dari istrinya. Lalu suaminya menjawab, baik, karena kita kaya cuma 1 tahun, maka kekayaan kita ini kita habiskan untuk membantu orang-orang miskin, untuk memberikan makan orang-orang yang tidak mampu. Ini akhirnya sepakat ini suami istrinya ini. Nah, akhirnya mereka terus setiap hari memberikan bantuan, tiap hari memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, setelah 1 tahun, karena kekayaan mereka itu cuma 1 tahun. Lah, setelah 1 tahun mereka tetap terus yang namanya memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Sampai setahun itu masih mereka tetap merasakan kekayaan. Lebih dari setahun mereka masih tetap kaya. Nah, itu.
Lah Nabi Musa yang menerima perintah tadi, yang menerima firman dari Allah ini heran, kenapa yang dijanjikan satu Allah 1 tahun, tapi ini sudah 1 tahun lebih mereka masih tetap kaya. Nah, itu Nabi Musa bertanya-tanya. Lah saking penasarannya Nabi Musa lalu bertanya kepada Allah, yaitu, ya Rob, wahai Tuhanku. Ini kata Nabi Musa, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun? Nah kemudian setelah 1 tahun engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan. Tapi ini sudah 1 tahun lebih, tapi mereka kok tetap kaya, tidak miskin, kata Nabi Musa. Herannya Nabi Musa. Maka Nabi Musa memberanikan diri tanya kepada Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka, artinya suami istri tadi. Tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku, kata Allah. Jadi Allah memberikan 1 pintu rizki kepada suami istri. Lah suami istri ini membuka rizki untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini kata Allah. Nah wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Ini kata Allah. Lalu Allah berfirman lagi, wahai Musa, aku sangat malu jika ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripada aku. Ini jawaban Allah. Janji Allah 1 tahun kayanya, akan tetapi karena mereka memberikan makan kepada orang lain, memberikan makan kepada orang yang tidak mampu, maka kekayaan itu menjadi kekal. Lah ini hebatnya. Begitu mendengar jawaban Allah seperti itu, Nabi Musa langsung bertasbih, subhanakallahumma ma'a'zama sya'naka wa arfa'a makanaka. Kata Nabi Musa, maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Nabi Musa langsung bertasbih. Lah ini adalah cerita bagaimana tentang yang namanya harta yang diberikan kepada orang lain, khususnya orang yang betul-betul lagi lapar. Ini Allah akan menjamin yang namanya kekayaan itu akan tetap ada, akan tetap bisa dinikmati. Maka pada hakikatnya sedekah itu bukan membuat kita miskin, tapi sedekah itu menambah berkah dan juga menambah kekayaan. Nah ini yang nomor 3 ini, ya orang yang sangat beruntung mendapatkan naungan di padang mahsyar besok di hari kiamat adalah orang yang memberikan orang yang kelaparan. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu pernah khutbah yang sangat singkat. Isi khutbahnya seperti ini: 1 suap yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami, kata Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Lebih baik dari memberi kiswah Ka'bah dengan kain sutra, tutup Ka'bah atau kiswah Ka'bah. Lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan ruku', artinya tahajud. Lebih baik dari berjihad melawan kekafiran dengan pedang yang terhunus, dan lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Jika tepung atau makanan, kalau di sana masalahnya roti, jika tepung atau makanan masuk ke dalam perut orang yang lapar,
maka ia mempunyai cahaya matahari yang sangat terang. Sungguh beruntung bagi orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini khutbah singkat dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ini kehebatan orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan, sangat lapar. Ini kehebatannya. Dan di akhirat nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada satupun naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu di bawah arasy-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya, jamaah semuanya, yang mendengarkan semuanya, mudah-mudahan oleh Allah kita ditakdirkan termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan arsy besok di padang mahsyar. Amin, Allahumma amin. Dan juga untuk kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan juga seluruh keturunan-keturunan kita juga mendapatkan naungan di bawah arsy Allah pada saat hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Itu saja pengajian pada kali ini. Nanti akan kita sambung kembali pengajian-pengajian berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.